masalah fikih kemarin, masalah tayamum ya. Tayamum kemarin kita bahas asbabnya. Karena kalau kita tidak ada sebab tayamum ya tidak boleh tayamum. Ya kita sekarang ya ini airnya kok kurang enak ya, airnya agak licin seandainya atau gimana, anak tayamum aja. Ya, tidak boleh. Tayamum itu ada asbabnya. Kalau tidak ada asbab tayamum ya tidak boleh tayamum. Pertama asbab tayamum kemarin sudah kita bahas, yaitu apa? Tidak ada air. Artinya apa? Tidak ada air sama sekali. Tapi bukan berarti kita cari di rumah kita tidak ada air sudah langsung tayamum. Tidak boleh. Ada proses aturannya. Ono aturan nih. Kita mengatakan tidak ada air itu gimana? Pertama, kita wajib mencari di rumah kita. Kalau kita bertempat tinggal ya di satu tempat, kita cari di tempat tinggal kita. Oh, di tempat tinggal kita sudah pastikan semuanya tidak ada air. Mungkin tiba-tiba dilihati mungkin ada yang tertinggal airnya, nggak ada sama sekali. Sudah. Berarti apa? Cari sekeliling kita. Kalau sekeliling kita ini tidak ada rumah, tempat yang lapang, cukup kita berdiri melihat ke 4 arah. Lihat semuanya. Kalau ada yang meragukan adanya air, wajib kita datangi. Kalau tidak ada, ya sudah. Oh, tidak ada sana. Oh, arah sana tidak ada. Timur, barat, utara, selatan, semuanya sudah dilihat tidak ada. Kalau memang itu daerah apa? Daerah yang lapang. Tapi kalau bukan daerah lapang seperti perkampungan, seperti ada gunung, ada bukit atau hutan, maka apa? Kita wajib keliling. Keliling ukurannya apa? Haddil ghos. Haddil ghos itu seukuran ya salasmi adirok, 300 dirok, kurang lebih 150 meter. Keliling kita. Tapi kita keliling tidak perlu ngetuk pintu semua rumah. Tapi kita cukup apa? Man ma'ahuma, kita berbicara siapa yang punya air, siapa yang punya air, walau bisaman, walaupun dihargai, walaupun dijual, siapa yang punya air, keliling. Nanti kalau ada orang mempunyai air, saya punya, mau apa? Saya mau wudu, tidak ada air di rumah. Oh, silakan wudu di rumah. Berarti tidak boleh tayamum. Ada kemungkinan orang punya persediaan air lebih banyak. Maka Pak, wajib cari dulu. Isin aku ndolek-ndolek banyu. Tidak boleh tayamum. Ya, caranya memang seperti itu kok. Cari sekelilingnya sampai jarak 150 meter dari segala arah. Nah, kalau sudah tidak ada, baru dia setelah itu kalau memang tidak ada, maka dia apa? Boleh untuk tayamum. Tapi ya, sebelum itu dilihat lebih daripada 150 meter itu. Ini katakan hadil gurub, lebih daripada 150 meter. Ada nggak yang yakin adanya air? Oh, di sini sudah keliling nggak ada. Tapi saya yakin ya di Masjid Jami' itu ada air. Yakin. Kenapa? Barusan teman saya telepon kok. Masjid Jami' keluar sumber seandainya. Banyak airnya melimpah. Boleh tayamum? Tidak boleh. Kenapa? Lebih daripada 150 meter. Ya, kalau memang yakin ada air, wajib kita menujunya. Sampai jarak berapa? Mil wanisif, 1,5 mil, kurang lebih 4,5 kilo. Dari jarak 150 meter ya, antara dia ya, lebih daripada 150 meter, kalau memang yakin sampai 4,5 kilo. Kalau yakin ada air, wajib kita berangkat ke sana. Tidak boleh tayamum. Ndak wis kesel aku, paling yo nek kono rebutan. Lu durung dipastikno. Padahal yakin ada air, tidak boleh. Tidak boleh dia tayamum, wajib mendapatkan air di tempat tadi itu. Kalau ya yakin. Berarti lebih daripada 150 meter wajib kita menuju air kalau ya yakin. Kalau ragu enggak, mungkin di Masjid Jami' ada. Mungkin di Masjid Jami' ada air. Saya ragu atau menyangka, ada dhon, ada syak, ada waham. Maka apa? Kalau masih seperti itu, enggak wajib kita ke sana. Kita sudah keliling 150 meter cukup sudah. Tapi kalau yakin di sana ada air, wajib kita menujunya. Kalau ragu, enggak. Kalau menyangka, enggak wajib. Faham ini ya? Kalau lebih daripada itu, lebih daripada 4,5 kilo. Ya. Seandainya di mana? Di Bangil. Saya barusan ditelepon sama teman saya di Bangil, katanya ada air, banyak airnya. Apa wajib kita berangkat ke sana? Tidak wajib. Kenapa? Karena sudah batasan jauh. Walaupun yakin di sana ada air, kita tidak wajib menujunya. Faham ya? Nah, itu semuanya kita wajib kalau saya cari sekeliling rumah kita tadi itu. Kemudian kalau yakin ada ya jarak sampai sebelum 4,5 kilo kita wajib berangkat ke sana kalau yakin. Itu semuanya disyaratkan aman jiwanya, aman dirinya, aman hartanya, aman harga dirinya, aman daripada ikhtisas. Maksudnya apa? Saya ini di rumah tidak ada air,
Tapi kalau saya keliling, ini sekarang di luar rumah ini banyak ya katanya ada macan yang lepas. Ya. Dan bahaya kalau keluar, katanya Pak, tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar dimakan macan, ya. Akan diterkam oleh macan. Atau mungkin kelihatan sendiri macannya di depan rumahnya. Air ada mungkin di tetangga, tapi dia tidak bisa keluar rumah. Ya apa hukumnya? Yo, tidak usah metu. Gara-gara wudhu mati kon. Ya jadi sarapannya seandainya. Ya lebih baik apa? Lebih baik ya kita tidak wajib untuk keluar, boleh kita tayamum. Kenapa? Karena antara dia dengan air ada yang menghalangi, membahayakan dirinya atau membahayakan hartanya. Kalau saya keluar, rumah saya dirampok. Kalau saya keluar, sepeda motor saya akan dirampok. Bahaya terhadap apa? Hartanya. Atau bahaya terhadap apa? Harga dirinya. Saya kalau keluar rumah, istri saya bahaya, anak perempuan saya bahaya. Ya, kemudian atau yang lainnya pokok harga dirinya bisa terancam. Maka apa? Tidak wajib keluar. Berarti disyaratkan harus aman untuk mencari air di batasan tadi itu 150 meter atau untuk menuju air yang berapa tadi? Yang di atas 150 meter kalau yakin ada air wajib menuju situ, syaratnya harus aman. Ini disyaratkan seperti itu ya. Kalau sudah semuanya memenuhi syarat, tidak ada air, ya semuanya tidak ada dan aman, ya kita mau cari bisa, tapi memang tidak ada air, ya sudah. Berarti apa? Boleh tayamum dengan alasan tidak ada air. Paham ya? Boleh dia tayamum. Kalau tayamum di tempat yang apa? Tayamum di tempat ketika sudah tidak ada air, wajib diqodhoi apa enggak salatnya ini? Salatnya wajib diqodhoi apa enggak? Nanti kalau sudah ada air wajib diqodhoi apa enggak? Dilihat. Kalau tempat yang biasa ada air, kalau tempat yang biasa ada air kemudian tidak ada air, maka apa? Maka dia wajib untuk mengqodhoinya. Seperti di Pasuruan. Pasuruan ini biasa ada air, tapi ketika apa? Saat entah waktu apa kemarau ternyata apa? Tidak ada air. Ya, ternyata tidak ada air. Dia sudah apa? Cari, ternyata di Pasuruan tidak ada air. Tayamum dia. Apa wajib diqodhoi? Orang yang tayamum di Pasuruan. Tanyaan, Pasuruan itu biasa ada air apa enggak? Oh, biasa ada air, tapi saat ini memang tidak ada air. Berarti apa? Wajib sholatnya diqodhoi. Tapi kalau di tempat yang biasa tidak ada air, seperti di padang pasir, perjalanan dia, atau di hutan, biasa tidak ada air memang. Cari semuanya tidak ada air. Tayamum dia. Setelah tayamum sholatnya wajib diqodhoi apa enggak? Tidak wajib diqodhoi. Kenapa? Karena biasa tidak ada air. Faham ini ya? Faham ini ya? Baik. Ini masih penyebab pertama loh ya. Masih ada penyebab selanjutnya. Penyebab yang kedua, tak tambahin satu lagi wis. Penyebab yang kedua dikatakan boleh untuk tayamum kalau sakit, yaitu marot. Sakit ini bukan segala sakit. Flu titik tayamum tidak oleh. Ngeluh tayamum tidak oleh. Ya, sakit yang dikatakan boleh untuk dia melakukan tayamum dengan alasan sakit, ketentuannya yaitu dia ketika menggunakan air khawatir bisa mati. Oh, kalau menggunakan air bisa mati. Kenapa? Ini lagi demam. Ono demam sing kena banyu mati ono. Ada itu, ya demam yang entah modelnya demam apa, ada demam kena air mati. Wah, ini kalau pakai air bisa mati. Ya wis boleh tayamum. Atau tak khawatir terhadap apa? Anggota badannya. Ini kalau pakai air bisa diamputasi tangannya. Bisa lumpuh tangannya. Kalau pakai air ya boleh tayamum. Anggota yang mau dibasuh dengan air bahaya, bisa boleh bagi dia untuk apa? Tayamum. Atau khawatir daripada menggunakan air tadi itu bisa tambah sakit. Tambah sakit. Dia ini wis proses mau sembuh. Tapi dia kalau tetap dipaksakan wudhu dengan air, menggunakan air, maka dia akan semakin sakit. Dia sudah sakit akan semakin tambah parah. Maka apa? Boleh bagi dia untuk tayamum. Atau tambah lama sembuhnya. Ini sudah mulai sembuh ini. Tapi kalau dia pakai air, tambah lama masa sembuhnya. Loro maning, ndak enak awak maning. Greges lagi dia nantinya. Tambah lama sembuhnya. Kalau seperti itu, boleh dia alasan untuk apa? Tayamum karena sakit.
Kemudian yang selanjutnya, kalau sakit tadi itu, kalau dia menggunakan air, bisa menyebabkan ada cacat di anggota yang dohir. Anggota yang dohir itu apa? Tangan, kepala, leher, kaki. Itu anggota yang dohir. Kalau saya pakai air ketika wudhu, ini saya sakit alergi. Entah alergi apa. Kalau pakai air, bisa keluar bintik-bintik merah di badan saya, di kaki saya, atau di leher saya. Maka Pak, boleh bagi dia untuk tayamum. Tapi kalau saya ini pakai air, biasanya akan keluar bintik-bintik merah di mana? Di perut. Perut bukan anggota yang dohir. Tapi tangan, enggak apa-apa. Perut biasa. Kalau pakai air langsung metu bintik-bintik di perut. Ya betul hukumnya, tetap wajib pakai air. Kenapa? Bukan di anggota yang dohir, tapi anggota yang batin. Faham ini ya? Nah, kalau di antara penyebab ya kekhawatiran sakitnya seperti ini, maka boleh dengan alasan sakit dia untuk tayamum. Kalau selain ini enggak, ngeluh aku biasa nih. Iya, aku kena air ngeluh. Terus mari ngeluh apa? Iso mati, iso pingsan, bisa tambah lama sembuhnya, bisa tambah sakit. Enggak ada ngeluh tok. Ya, maka tetap wajib pakai air. Paham ya? Kenapa? Sakit ringan, bukan sakit yang berat. Nah, ini diantara apa? Diantara asbab yang kedua yaitu masalah apa? Sakit. Nanti sakit ini ono tambahan permasalahan yang sangat penting yang biasanya orang tidak perhatian dengan masalah ini, yaitu apa? Di anggota tubuhnya, sebagian anggota wudunya ada semacam luka. Luka ini kadang ada perbannya, kadang tidak ada perbannya, kadang ada tutupnya, kadang tidak ada tutupnya. Cara wudunya gimana? Kalau seandainya ini luka tidak boleh terkena air. Kadang ada perbannya, ada tutupnya, kadang tidak ada perbannya. Ini ada cara lain untuk apa melakukan wudunya. Bukan wudu kemudian yang tidak kena air sudah tidak dibasuh, ya. Tapi yang sehat atau dibasuh kemudian langsung sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia wajib melakukan dua hal, wudu dan tayamum sekaligus. Nah, ini kadang tidak dihiraukan. Kadang ada handy plus berminggu-minggu di tangan wong. Lu terus apa wudu itu? Kan wudu syaratnya harus apa? Harus menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam anggota wudu. Lah iki pirang dina iki tidak dibasuh. Oh, ini bahaya kalau dicabut. Handy plus ini kalau dicabut bahaya. Perban ini kalau dicabut bahaya. Ya wes, Islam tidak berat kok. Kalau memang bahaya, tidak usah dicabut. Tidak usah dicabut. Tapi ada aturannya. Aturannya gimana? Wah, nanti proses. Aturannya ada proses. Di antaranya apa? Aturannya ya sudah. Kalau memang itu tidak bisa diperban atau tidak bisa dilepas itu perbannya, wudu seperti biasa basuh wajah. Ini contoh ya. Di antara contoh. Pembahasannya agak luas. Tidak saya terangkan sekarang. Basuh wajah sambil niat. Basuh tangan yang sehat. Kemudian di sini ada perban yang sehat dibasuh. Ini juga dibasuh yang sehat. Untuk yang diperban berarti ada anggota yang tidak terkena air kan? Kenapa? Karena sebab perban. Ini sebelum kita pindah untuk mengusap kepala, ini harus ditayamumi. Ini harus ditayamumi. Terus siapa tayamumnya? Keringkan dulu wajahnya, keringkan tangannya, ngambil debu. Nawaitu istibah li fardhi shalah. Usap wajah. Lagi tangan. Baru ini untuk apa ini tayamum? Untuk pengganti ini loh. Anggota yang tertutup karena apa? Perban yang wajib basuh seharusnya. Setelah itu baru apa? Ngusap rambut. Tidak boleh ngusap rambut kecuali sudah apa? Dibasuh dan ditayamumi tangannya. Ini kadang-kadang tidak ada yang melakukan seperti ini sekarang. Padahal wajib loh ini caranya seperti ini. Kalau tidak malah tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, ya sholatnya tidak sah. Nanti ada permasalahan dikatakan masalah jabiroh, masalah perban. Kok satu pertemuan toh itu nanti, bukan satu pertemuan semuanya. Satu pertemuan untuk fikih bahas masalah itu toh. Bahas masalah itu toh. Dan ini penting ya, ini penting. Dan seharusnya memang ya orang-orang yang sakit itu dikasih tahu cara wudunya gimana kalau ada perbannya. Kalau dia cuma sakit toh ya wudu cara kan diganti dengan tayamum saatnya mudah untuk cara tayamumnya. Nanti kita akan pelajari itu. Ya harusnya dikasih tahu supaya apa? Supaya wudunya sah dan sholatnya sah. Kalau wudu tidak sah, tayamum tidak sah, maka apa ya? Sholatnya tidak sah, ibadahnya dianggap tidak melakukan ibadah. Ya mudah-mudahan ya sedikit insya Allah kita akan memahami
kita akan memahami dan dapat ilmu yang bermanfaat sehingga kita ibadah kita menjadi benar. Ya, salat kita, wudu kita, tayamum kita menjadi benar dan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.